Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin investor sukses itu beda dari yang lain? Jawabannya bukan keberuntungan loh. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar barang-barang cetak biru strategi mereka. Kita akan ubah pasar yang kelihatannya rumit jadi alat yang bisa Anda pakai. Yuk kita mulai. Beli, jual, atau tahan? Ini nih pertanyaan klasik yang pasti pernah mampir di kepala setiap investor. Tapi keputusan ini tuh nggak asal-asalan loh. Di baliknya selalu ada sebuah keyakinan, sebuah filosofi yang jadi kompas di setiap langkah Anda, bahkan mungkin tanpa Anda sadari. Betul banget. Di balik setiap klik beli atau jual itu, ada serangkaian keyakinan yang jadi peta Anda buat navigasi di tengah lautan pasar. Jadi, apa sih filosofi investasi itu? Gampangnya, anggap aja ini fondasi rumah Anda. Ada dua bagian penting. Pertama, cara Anda mandang dunia. Misalnya, Anda yakin kalau emas suatu saat bakal lebih berharga dari mata uang. Nah, yang kedua adalah strategi spesifik yang benar-benar Anda kuasai buat merealisasikan pandangan itu. Pada dasarnya, setiap investor itu harus milih satu dari dua jalan ini. Apakah Anda tim yang percaya pasar itu pintar dan tahu segalanya, atau Anda tim yang percaya kalau pasar itu sering salah dan disitulah ada celah buat yang jeli? Oke, kita telusuri dulu jalan yang pertama, percaya sama pasar. Jalan pertama ini dibangun di atas ide kalau mencoba ngalahin pasar itu sia-sia. Logikanya, gimana caranya kita bisa lebih pintar dari jutaan investor lain secara konsisten? Susah kan? Gini, filosofinya simple banget. Kalau nggak bisa ngalahin pasar, ya udah gabung aja sekalian. Caranya, beli aja seluruh pasar lewat reksadana indeks misalnya yang ikutin IHSG. Karena Anda jarang banget transaksi, biayanya jadi lebih rendah. Tujuannya ya buat dapetin pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, bukan nebak-nebak satu perusahaan mana yang bakal menang. Nah, sekarang kita masuk ke jalan kedua. Ini nih, jalan yang lebih menantang. Investor di jalur ini percaya, dengan analisis yang benar, mereka bisa nemuin peluang emas yang kelewat sama pasar. Mereka yakin bisa nemuin jarum di tumpukan jerami. Ini seninya Warren Buffett nih, berburu diskonan. Anda cari aset yang harganya jauh di bawah nilai aslinya. Contoh kerennya, James Dines di tahun 1999 ngelihat uranium. Waktu itu, pasar cuek bebek sama uranium. Tapi Dines ngelihat ke depan, dia tahu kebutuhan energi nuklir bakal gede. Jadi dia sadar nilai uranium itu sebenarnya jauh lebih tinggi. Itulah value investing. Investor dividen itu bisa dibilang orangnya skeptis. Mereka nggak gampang percaya sama angka laba di laporan keuangan. Kenapa? Karena angka itu bisa dipercantik pakai trik akuntansi. Mereka cuma percaya sama satu hal, uang tunai. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep inti dari filosofi mereka. Perusahaan bisa aja laporin laba gede-gedean. Tapi kalau mereka nggak bisa ngasih cek dividen yang bisa dicairin, ya laba itu cuma ilusi. Uang tunai itu nggak bisa bohong. Strategi ini, wah ini dipakai sama semua orang deh. Mulai dari investor pemula yang cuma ikut-ikutan, sampai trader canggih yang emang jago nunggangin ombak. Idenya simpel banget. Kalau sesuatu udah naik terus selama 10 tahun, ya pasti tahun depan naik lagi kan? Ini mungkin cara pikir paling dasar, tapi kalau dipakai dengan benar, bisa jadi sangat kuat. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling greget. Pola pikir yang seringkali jadi pembeda antara investor jagoan dan yang biasa-biasa aja. Ini bukan cuma strategi, ini soal cara berpikir. Kemampuan buat berdiri sendirian melawan arus keramaian. Prinsipnya kedengaran simpel, tapi prakteknya, wah, susah banget. Waktu semua orang lagi serakah dan teriak beli, seorang kontrarian justru mulai waspada. Sebaliknya, waktu pasar lagi panik, semua orang jual-jualin asetnya, nah, disitulah seorang kontrarian mulai berburu. Ini ada cerita nyata yang pas banget. Coba bayangin, Anda lagi di pesta, terus semua orang mulai dari supir taksi sampai guru ngasih Anda tips panas soal investasi properti. Nah, mereka inilah yang disebut dumb money, indikator paling jitu kalau sebuah gelembung properti mau pecah. Pas semua orang ngerasa jadi jenius, itulah waktunya buat keluar. Walaupun orang di cerita ini jualnya setahun atau 2 tahun kecepatan, dia berhasil ngehindarin kehancuran total. Oke, ini mungkin kedengarannya gila ya, tapi logikanya kuat loh. Di mana lagi Anda bisa nemu aset yang harganya murah banget? Ya di tempat-tempat yang orang lain nggak berani lihat. Tentu risikonya gede banget, tapi potensi untungnya juga luar biasa. Kuncinya adalah diversifikasi, menyebar investasi di antara peluang-peluang yang bikin merinding ini. Oke, kita udah ngumpulin semua perkakasnya nih. Investasi nilai, dividen, dan pola pikir kontrarian. Sekarang, bagian paling penting. Gimana caranya kita ngerakit ini semua jadi sebuah cetak biru investasi yang kokoh dan cocok buat kita?
Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda milih saham satu persatu, ada keputusan yang jauh lebih penting yang harus dibuat, yaitu gimana Anda akan bagi-bagi uang Anda di antara berbagai jenis aset. Mau taruh 60% di saham dan 40% di obligasi? Atau mungkin 50% di komoditas? Coba deh, lihat angka ini, 90%. Biarin meresap dulu. Artinya, keputusan Anda mau investasi di mana, di saham, obligasi, atau komoditas, itu jauh lebih nentuin hasil akhir daripada saham spesifik apa yang Anda pilih. Kemenangan atau kekalahan Anda sebagian besar ditentukan di sini. Intinya, alokasi aset itu segalanya. Coba-coba nebak kapan pasar naik atau turun itu bahaya. Kayak main judi. Nah, akumulasi stabil atau nabung rutin ini adalah penawarnya. Dengan investasi rutin, Anda otomatis beli lebih banyak unit pas harga lagi murah dan beli lebih sedikit pas harga lagi mahal. Ini cara paling disiplin buat bangun kekayaan dan ngilangin emosi dari proses pengambilan keputusan. Nah, ini dia contoh gimana semuanya bisa kita gabungin jadi satu. Ini contoh sebuah cetak biru. Investor ini pakai strategi nilai buat sahamnya, pakai pola pikir kontrarian buat komoditasnya, dan megang obligasi sama uang tunai buat jaga-jaga. Ini adalah sebuah rencana yang matang yang dibangun di atas filosofi dan strategi yang jelas, bukan sekedar kumpulan investasi acak. Pada akhirnya, semua strategi ini cuma ngetes satu hal. Di saat semua orang lagi panik beli, apakah Anda punya nyali buat jadi orang yang menjual? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan seperti apa filosofi investasi Anda.